Hukuman mati adalah hukuman terakhir bagi para penjahat. Sampai saat ini, hukuman mati masih berlaku di banyak negara. Hanya saja metode eksekusi mati dari zaman ke zaman tidaklah sama. Dulu, metode yang dipilih untuk menghukum mati seseorang bisa dibilang sangat sadis. Penjahat yang dihukum sering disiksa dan dibunuh secara brutal. Biasanya ini bertujuan agar setiap orang dapat melihatnya sebagai sebuah contoh konsekuensi dari kejahatan yang dilakukan. Apapun metodenya, penjahat yang dieksekusi tidak akan pernah mati secara terhormat. Bahkan tubuh mereka sering diekspos untuk penghinaan lebih lanjut. Dari banyaknya metode hukuman mati paling sadis sepanjang sejarah, di video kali ini kita akan membahas 3 di antaranya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian tahu kisah tokoh-tokoh dan tempat-tempat sejarah lainnya. Yang pertama, Brazen Bull. Brazen Bull disebut juga dengan banteng Sisilia ataupun banteng kurang ajar, merupakan teknik penyiksaan dan hukuman mati yang diperkirakan ada pada masa Yunani kuno. Patung banteng ini dibuat dari perunggu, dengan rongga besar di dalamnya dan pintu di satu sisi. Berdasarkan legenda, banteng perunggu didesain dalam bentuk dan ukuran persis seperti banteng biasa, dan akustiknya bisa mengubah teriakan sang terhukum menjadi suara banteng. Sang terhukum dikunci dalam banteng ini, dan api dinyalakan di bawahnya, memanaskan perunggu sampai berpijar dan memasak hidup-hidup orang yang ada di dalamnya. Kepala dari banteng ini didesain begitu kompleks dengan sistem saluran dan penghalang sehingga suara terpidana diubah menjadi seperti suara banteng mengamuk. Berdasarkan legenda, saat dibuka tubuh terhukum akan dikumpulkan kembali dan tulangnya dibentuk menjadi perhiasan mengkilap dan dibentuk menjadi gelang. Cerita yang ada menuding bahwa saat selesainya konstruksi banteng ini, Perilos berkata pada Palaris, teriakannya akan melewati pipa-pipa yang ada, menghasilkan suara menghibah, menyedihkan, paling mendayu dari seluruh teriakan yang ada. Perilos percaya dia akan mendapat hadiah atas penemuannya ini. Namun yang terjadi sebaliknya. Palaris memerintahkan Perilos mengecek sendiri sistem suaranya, menipunya agar mau masuk ke dalam banteng itu sendiri. Saat Perilos masuk, ia langsung dikunci dan api dihidupkan, sehingga Palaris dapat mendengar suaranya. Bangsa Romawi terkenal menggunakan banteng perunggu ini untuk menyiksa dan membunuh beberapa pemeluk Kristiani awal, salah satunya Santo Eustas, berdasarkan cerita turun-temurun. Ia dipanggang di dalam banteng perunggu bersama dengan anak dan istrinya. Selain Santo Eustas, ada juga Santo Antipas yang dipanggang hidup-hidup dalam banteng perunggu pada tahun 92 Masehi. Alat ini diklaim masih digunakan dalam 2 abad setelahnya, saat penganut Kristiani lainnya Pelagia dari Tarsus dibakar pada tahun 287 oleh Raja Diokletian. Yang kedua, Skafisme. Skafisme juga dikenal sebagai perahu, adalah metode eksekusi kuno Persia yang dirancang untuk menimbulkan kematian yang menyiksa. Menurut sebuah sumber, eksekusi ini memerangkap korban di dalam 2 kapal yang ditangkupkan, memberi mereka makan serta menutupnya dengan susu dan madu, kemudian membiarkannya dimakan oleh serangga dan tubuhnya membusuk oleh belatung. Korban yang dieksekusi ditelanjangi dan kemudian diikat kuat di dalam ruang interior 2 perahu dayung sempit dan menangkupkan kedua perahu menutupi badan dengan kepala, tangan, dan kaki tetap bebas agar tetap hidup. Penerima hukuman mati dipaksa untuk menelan banyak susu dan madu untuk menginduksi diare pada terdakwa. Lebih banyak madu akan dituangkan ke korban untuk menarik serangga. Madu dan susu terutama dituangkan pada mata, telinga, mulut, wajah, alat kelamin, dan anus. Dalam beberapa kasus, algojo akan mencampur susu dan madu, serta menuang campuran itu ke seluruh tubuh korban. Korban kemudian dibiarkan mengambang di kolam kotor yang menggenang atau dibiarkan di tanah terkena sinar matahari. Kotoran manusia yang tak berdaya itu akan menumpuk di dalam wadah perahu tadi, menarik lebih banyak serangga yang akan makan dan berkembang biak di dalam daging korban yang terpapar. Serangga yang menggali ke dalam tubuh mengakibatkan gangguan suplai darah.
Dalam beberapa kasus, terdakwa akan diberi makan beberapa kali sehari untuk memperpanjang penyiksaan, sehingga dehidrasi ataupun kelaparan fatal tidak terjadi. Ketika akhirnya terjadi kematian, mungkin disebabkan oleh kombinasi dehidrasi, kelaparan, ataupun shock infeksi. Metode penyiksaan ini biasanya diperuntukkan bagi mereka yang telah melakukan kejahatan serius, seperti pembunuhan ataupun pengkhianatan. Yang ketiga, lynching. Lynching adalah metode eksekusi yang brutal di Tiongkok, di mana korban menderita banyak luka hingga akhirnya mati kehabisan darah. Lynching telah ada sejak abad ke-11 dan dilarang pada tahun 1905. Metode hukuman mati ini juga dikenal dengan sebutan kematian dengan 1000 luka. Hal itu karena seorang algojo bertugas membuat luka sebanyak mungkin dan membuat sayatan pada tubuh korban tanpa membunuh mereka. Tidak ada proses khusus di balik metode hukuman lynching. Proses eksekusi bergantung pada beberapa faktor seperti keahlian dan belas kasihan yang dimiliki algojo, serta tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan korban. Dalam penghukuman ini, terdakwa diikat di tiang kayu di depan umum, lalu bagian tubuhnya diiris satu persatu dan terdakwa dibiarkan hidup dalam proses ini. Kadangkala opium digunakan sebagai belas kasihan atau agar terdakwa tidak pingsan. Beberapa dokumen yang ditemukan selama dinasti Ming menunjukkan bahwa korban menderita hingga 3000 luka sebelum meninggal. Sementara yang lain mengklaim bahwa seluruh siksaan berlangsung kurang dari 15 menit. Puncaknya, proses eksekusi yang menyakitkan ini berakhir pada pemotongan anggota tubuh atau mutilasi, diikuti dengan pemenggalan kepala atau tusukan ke jantung yang benar-benar membuat terhukum dipastikan mati. Sekian pembahasan kita mengenai 3 metode hukuman mati paling sadis sepanjang sejarah di video kali ini. Semoga dapat menambah pengetahuan kita. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.